Fenomena keruntuhan harga saham PT Unilever Indonesia Tbk memunculkan spekulasi terhadap nasib emiten ini ke depan. Saran aksi buyback muncul lantaran harga saham Unilever telah anjlok 66% sejak menggapai puncak tertingginya pada 1 Januari 2018 silam. Hingga penutupan perdagangan Selasa 23 Februari, harga saham Unilever terpelanting ke posisi Rp3.820. Menurut perusahaan penasihat investasi PT Nielsen Capital Advisor, jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis di dunia, maka price earning ratio Unilever saat ini sebesar 25,57 kali sudah terdiskon 10% dari rata-rata PI rekannya yang lain. Namun, jika tren penurunan laba bersih per saham terus berlanjut, maka saham Unilever menjadi tidak menarik. Setidaknya dalam 6 kuartal terakhir, kinerja Unilever lebih rendah dari prediksi analis. Adapun jika Unilever tidak berniat melaksanakan buyback, maka Nielsen memandang wacana go private pantas menjadi pertimbangan. Beberapa alasan yang diungkapkan Nielsen dalam risetnya yang dirilis 22 Februari 2022 ini. Pertama, Nielsen menyebut Unilever telah kehilangan hampir seluruh aspek penting dari tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Seperti misalnya, kepemilikan saham investor publik kini hanya tersisa 15%, sedikit di atas batas minimum yang diisyaratkan otoritas pasar modal. Nielsen juga menyatakan Unilever PLC menjadi pengendali tunggal arus kas dan pengeluaran sehingga menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi yang berlebih. Nielsen mencatat dari 100% penjualan bersih Unilever tahun 2021, setidaknya sekitar 20,13% atau senilai 8 triliun rupiah telah ditransfer ke sejumlah perusahaan yang dikendalikan oleh Unilever PLC. Jumlah tersebut bahkan melebihi laba bersih Unilever tahun 2021 yang sebesar 5,8 triliun rupiah. Hal kedua, dalam catatan Nielsen terkait cara pandang Unilever PLC terhadap asetnya di emerging market. Dalam presentasi awal 2022 ke pemegang sahamnya, Unilever PLC menyebut Amerika Serikat, India, China, dan negara emerging market menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan strategis. Namun dalam presentasi itu, emerging market seakan bukan menjadi bagian penting. Bahkan dalam laporan keuangan akhir tahun 2021, Unilever PLC menyebut competitive performance di Indonesia lemah. Seperti diberitakan kontan.co.id sebelumnya, Unilever membukukan penjualan bersih 39,5 triliun rupiah di 2021 atau turun 8% year on year dari 42,9 triliun rupiah. Penopang utama penjualan Unilever tahun 2021 bersumber dari foods and refreshment yang tumbuh tipis 1,4%. Seiring terpangkasnya nilai penjualan di tahun 2021, Unilever juga hanya mampu membukukan laba bersih senilai 5,7 triliun rupiah atau turun 19,7% year on year dari sebelumnya 7,1 triliun rupiah. Lonjakan harga bahan baku, penurunan daya beli konsumen terhadap produk kami, serta waktu transisi untuk kembali ke daya beli sebelum pandemi hanyalah sebagian dari berbagai tantangan yang muncul di tahun 2021. Ungkap Presiden Direktur Unilever Indonesia, Ira Noviarti, dalam siaran persnya.